Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat kumpulan Sufi. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Abu Yazid al-Bustami. Kakek Abu Yazid al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah seorang di antara orang-orang terkemuka di negeri Bustom. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata kepada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak dan tidak mau sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan si ibu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini? Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir, jawab Abu Yazid. Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada, sebuah tubuh yang sehat dan kuat, jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat, pendengaran yang tajam, jika tidak memiliki pendengaran yang tajam, hati yang mengetahui. Jika tidak memiliki hati yang mengetahui, mata yang melihat. Jika tidak memiliki mata yang melihat, kematian yang segera. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirimkan Abu Yazid ke sekolah. Abu Yazid mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surah Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggentarkan hati Abu Yazid. Abu Yazid meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkanlah aku pulang. Ada yang hendak kukatakan kepada ibuku." Si guru memberi izin. Abu Yazid lalu pulang ke rumahnya. Ibunya menyambutnya dengan kata-kata, "Toifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah suatu kejadian yang istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua buah rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkanlah aku kepada Allah semata sehingga aku dapat hidup untuk Allah semata-mata." "Anakku," jawab ibunya, "aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau dan jadilah seorang hamba Allah." Di kemudian hari Abu Yazid berkata, "Kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling sepele di antara kewajiban yang lainnya, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat jalan istiqomah dalam pengabdian kepada Allah." Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun pergi mengambilnya. Ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi. Tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu pergilah aku ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terbangun, ia meminum air yang kubawa itu kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah olehku beberapa kendi itu telah membuat tanganku menjadi kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" ibu bertanya. "Aku takut ibu terbangun sedang aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka." Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka, dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu. Begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Setelah si ibu memasrahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustom, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun, dan melakukan disiplin diri dengan terus-menerus berpuasa di siang hari, dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu ada seorang yang bernama Sodik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sodik berkata kepadanya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu." "Jendela? Jendela mana?" tanya Abu Yazid. "Setelah sekian lama engkau belajar di sini, apakah engkau tidak pernah melihat jendela itu?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Apakah peduliku dengan jendela ketika menghadapmu? Mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini." "Jika demikian," kata si guru, "kembalilah ke Bustom, pelajaranmu telah selesai." Sekian, wallahu alam, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.